Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di channel Santri Unik Official, teman-teman. Santri channel yang membahas tentang pelajaran nahwu dan sorof, baik pemula ataupun para guru-guru yang ingin mengajarkan nahwu sorof pada pemula. Nah, di video kali ini saya nggak ingin membahas tentang teori nahwu, teman-teman. Cuman yang akan saya sampaikan di sini adalah pendapat para ulama tentang pentingnya kita mempelajari nahwu, apalagi santri-santri yang fokus dalam mempelajari nahwu sehingga bisa mengaplikasikan dalam kitab kuning. Itu kalau yang sampai pinter banget ya, saya ucapkan alhamdulillah, selamat ya. Buat teman-teman yang belum, kalian perlu banget nyimak video saya kali ini, karena kalau kita nggak ngerti nahwu, apalagi kita itu pendakwah, itu bisa fatal sekali, teman-teman. Di sini yang akan saya bacakan adalah kitab Syarah Al-Imriti. Ya, ini nama kitabnya adalah Ad-Durratul Bahiyah Syarah Nazm Jurmiyah. Bisa teman-teman cari aja ya, namanya kitab Ad-Durratul Bahiyah. Kemudian nanti juga akan saya bacakan dari kitab Masbukul Dhahab fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi ala Syarafin Nasab. Nah, itu tentang supaya itu menjadi semangat untuk belajar nahwu, teman-teman. Nah, ini sudah ada dua garis, ada garis hijau dan garis merah. Yang akan saya bacakan dulu adalah mulai dari garis hijau. Bisa teman-teman simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Jalalus Suyuti. Ini adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti fi syarhi alfiyatihi, di dalam syarah alfiyahnya beliau, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau itu berkomentar seperti ini, teman-teman. Wa qad ittafaqa ala anna nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fanin min fununil ilmi. Sudah sepakat ya para ulama bahwa ilmu nahwu itu betul-betul dibutuhkan di setiap fan atau di setiap pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang lain. La siyama at-tafsir wal hadis. Lebih-lebih kita ingin belajar tafsir dan hadis. Jadi bagi para teman-teman yang kebetulan menyimak video saya ini, sampean tidak pernah mondok misalnya, tidak pernah mengenyam pendidikan madrasah, kemudian ketika kuliah itu kemudian kok mengambil jurusan tafsir, hadis, tapi tidak melalui perantara nahwiyah, wah itu bisa fatal sekali pemahamannya. Jadi kalau sampean nggak salah, sampean memilih jurusan itu, ya ini pribadi saya ya, pendapat saya. Tapi alangkah baiknya kalau sampean itu mempelajari nahwu terlebih dahulu. Terus fa innahu la yajuzu li ahadin ayyatakallama fi kitabillah. Karena sesungguhnya tidak boleh li ahadin bagi siapapun ayyatakallama berkomentar atau berbicara fi kitabillahi mengenai Al-Qur'an hatta yakuna malian bil arabiyah, hingga dia itu betul-betul menguasai kaidah Arab atau betul-betul profesional dalam segi nahwu, sorof, bahasa Arab. Kenapa? Li'annal Qur'ana Arabiyyun la tufhamu maqasiduhu illa bima'rifati qawaidil arabiyyah wa kadzal hadis. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, teman-teman. La tufhamu maqasiduhu, yang mana maksudnya isi dari Al-Qur'an itu tidak bisa dipaham kecuali kita itu mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Begitu juga hadis, sehingga bahasa Arab itu betul-betul dibutuhkan, teman-teman ya. Bahkan ini ada komentar dari kitab dari Imam Al-Asma'i ini ya. Kalau tidak salah ini bacanya Al-Asma'i apa Al-Asmu'i. Ini nama, teman-teman, tidak ada harkatnya ini. Nah, ini di garis yang warna merah dari Waqala Ibnu Shalah yang bagi lil muhaddis Allah yarwiya hadisahu bi qiraatin lahanin summa ruya an Abi Dawud annahu qala. Nah, ini yang diriwayatkan dari Abu Dawud, teman-teman, bahwa qala, beliau berkata, sami'tu Al-Asma'i, beliau pernah mendengar dari Imam Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i ini berkata, yaqulu inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi. Sesungguhnya hal yang paling menakutkan yang aku takuti
ala tolibil ilmi, atas orang yang mencari ilmu, iza lam ya'rif an-nahwa, ketika dia kok nggak ngerti nahwu. Yang ditakutkan beliau apa? Ayat khula fi qaulin nabi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka tolibil ilmi tadi, santri itu masuk dalam hadis Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Li'annahu lam yakun sallallahu alaihi wasallam yalhan famahma ruyat anhu walahanat fihi famahma rawaita anhu walahanta fihi kadzabta alaihi. Kalau misalnya kamu meriwayatkan hadis dari Rasulullah dan kamu keliru membaca i'rabnya, maka kamu sama saja sudah berdusta atas nama Rasulullah. Misal kita membaca hadis, menyampaikan hadis ini bagi para pendakwah nih, menyampaikan hadis, Rasulullah membaca rofa misalnya Rasulullah itu membaca nasob, kok kita baca rofa, atau yang tadinya rofa kok kita baca jer, itu takutnya masuk dalam hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia sama saja sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka famah marwaita anhu walahanta fihi kadzabta alaih. Nah, makanya teman-teman, itu saya pengen gitu bagi teman-teman yang misalnya tidak sempat belajar nahwu secara offline ya, nggak pernah mondok misalnya, tapi pengen belajar nahwu ya, ini makanya saya bikin channel yang khusus membahas tentang nahwu shorof. Kemudian teman-teman, ini bahkan di kitab Masbukudz Dzahab fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi ala Syarafin Nasab, itu mereka ini ya, ini yang garis merah langsung tak bacakan, sudah agak lama soalnya ini. Bal dzahaba as-salafu ab'ada min dzalika fakanu yuwabbihuna wa yadribuna umalahum idza akhtau fil arabiyah. Bahkan para ulama salaf itu lebih jauh daripada itu. Ini sebenarnya dari atasnya. Dari atas itu menjelaskan bahwa para anak-anaknya orang-orang terdahulu itu sangat betul-betul diajari nahwu, bahkan sampai difokuskan lah ya, dididik banget pokoknya lah. Istilahnya mungkin sampai dileskan, bahkan ditaubih ya, ditakut-takuti gitu loh kalau nggak ngerti nahwu. Bukan hanya itu, bahkan ini katanya, bahkan para ulama salaf itu lebih jauh, bukan hanya anak mereka, tapi para kuli-kuli mereka gitu ya, para pekerja-pekerja mereka, karyawan-karyawan mereka, kalau salah ngomong Arabiyah ya dari segi nahwu shorof itu ditaubih ya, bahkan dipukul. Ini ada cerita teman-teman. Faqad naqala al-Qadi Ibnul Arzak fi Raudhatil A'lam an Ibnil Ambari anna katiba Abi Musa al-Asy'ari kataba ila Umar. Ini pernah ada suatu kejadian bahwa sekretaris Abi Musa al-Asy'ari pernah menulis surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cuman katibnya Abi Musa al-Asy'ari ini keliru teman-teman dalam menulis secara nahwu. Fakataba, kemudian sekretaris tersebut menulis min Abu Musa, padahal mestinya min Abi Musa. Begitu teman-teman. Sehingga oleh Sayyidina Umar dibalas, fakataba ilaihi Umar. Nah, Sayyidina Umar membalas surat tersebut. Isi surat itu, idza ataka kitabi hadza fadrib katibaka sauton wa'zilhu an amalihi. Kalau suratku ini sampai kepadamu wahai Abi Musa al-Asy'ari, kata beliau, fadrib katibaka sauton, pecut sekretarismu, hukum, begitulah istilahnya. Wa'zilhu an amalihi, dan pecat dia. Nah, ini perkara salah nulis dalam segi bahasa Arab teman-teman ya. Jadi bahasa Arab itu penting banget nahwu shorofnya. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi kita dalam belajar bahasa Arab supaya tambah semangat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.